Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan yang berbarokah ini pun kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ibadah, yaitu kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita mendapatkan peringatan yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan demi peringatan itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita adalah merupakan perjalanan yang begitu luar biasa bahayanya. Syaitan tidak pernah ada henti-hentinya untuk menggoda seorang hamba. Dan seorang hamba banyak lalainya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu lupa? Apa yang membuatmu lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menyempurnakan penciptaan kita semua. Dan kita banyak lalainya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita tidak pernah mendapatkan peringatan demi peringatan di hari-hari kita, kita tidak pernah mendapatkan nasihat-nasihat di hari dan di dalam perjalanan kita akan terus menjadi orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang terus-menerus jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pentingnya peringatan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan pentingnya, bahkan lebih penting daripada makan dan minum, peringatan tentang Allah, peringatan tentang hari akhirat di dalam perjalanan
di dalam perjalanan kita ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil sedikit dari sebuah kitab yang ini adalah merupakan silsilatu iqadi ahlil iman. Ini adalah merupakan kitab yang ditulis untuk membangunkan mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi pejuang di dalam perjalanan ini, agar mereka menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam perjalanan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami akan memberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini menjadi seorang manusia. Dan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala bentuk sebab untuk kita bisa menjadi seorang yang hidup di dunia ini. Akan tetapi kehidupan kita bukan hanya sekedar kehidupan yang hanya sekedar hidup, menikmati hidup, kemudian kita meninggal dunia. Tidak. Kehidupan kita adalah merupakan kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita adalah merupakan kehidupan yang di situ ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala ketika menawarkan kepada makhluk-makhluk yang besar untuk mereka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, gunung-gunung yang tingginya menjulang, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah amanah yang begitu besar. Kamu menjadi orang yang taat, menjadi makhluk yang taat, tak masukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Menjalankan perintah-perintah Allah. Sebaliknya, ketika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan oleh makhluk yang lebih besar daripada kita? Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka enggan. Tidak mau, berat ya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah yang begitu luar biasa ini. Wa ashfaqna minha. Makanya mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataina ta'iin. Kami datang kepada engkau dalam keadaan makhluk yang taat saja. Makhluk yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa amanah yang besar ini? Manusia, hamalahal insan. Amanah yang sudah ada di pundak-pundak kita. Karena ini sudah ada, tidak ada pilihan lagi. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang manusia. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah berada di muka bumi ini, sudah menjadi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan manusia yang mereka terus tidak mau mengemban amanah, ketika mereka nanti di akhirat, apa yang mereka katakan? Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi turab, seandainya aku menjadi sebuah debu, seandainya aku menjadi sebuah tanah. Orang yang mereka tidak membawa amanah, tidak menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan, padahal mereka tahu mereka adalah manusia. Mereka tahu mereka adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu mereka
adalah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi amanah untuk taat, diberi amanah untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita yang harus kita pahami, ikhwan. Ini keadaan kita di muka bumi yang kita sekarang sudah berada dan sudah kita jalani. Jangan kita mengelak, jangan kita juga lari, jangan kita juga menghindar, jangan kita lepas dari tanggung jawab dan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sebagai seorang manusia yang membawa amanah, diberi kehidupan, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan untuk berpikir, semuanya untuk menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semua. Akan tetapi betapa banyak orang-orang yang mereka sadar bahwasanya dirinya insan, dirinya adalah manusia, enggan untuk menjalankan amanah ini. Oleh karenanya kata beliau di dalam kitab ini, beliau mengatakan taroha ulai qad waqqa'u hadzal aqda bainahum wa bainallah. Engkau melihat mereka, yaitu yang beliau katakan mereka itu ya kita. Mereka yang telah waqqa'u hadzal aqda. Mereka yang telah tanda tangan perjanjian ini. Siapa yang telah tanda tangan? Ya kita ini, Pak. Kita ini sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bainahum wa bainallah. Bainana wa bainallah. Kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjalanan kita? Kata beliau, qad bada'u haqqan la'alla Allah ta'ala ayyattali'a 'ala mri'in minhum fayajiduhu sadiqan marratan au mukhlisan marratan ta'ala. Terkadang orang-orang yang mereka sadar bahwasanya mereka adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang akan memulai dengan sebenar-benarnya perjanjian tersebut. Itu orang-orang yang sadar. Tapi orang-orang yang mereka nggak sadar kalau dirinya manusia punya perjanjian dengan Allah, mereka memikul amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan amanatul hayah, amanah kehidupan. Bagaimana mereka mau memulai untuk menjalankan amanah ini? Tapi ketika orang itu sadar bahwasanya dirinya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan amanah yang besar ini, maka apa? Qad bada'u haqqan. Mereka sudah mulai betul-betul menjalankan amanah tersebut sedikit. Yang diharapkan apa? La'allallaha ta'ala ayyattali'a ala imri'in minhum. Yang diharapkan agar Allah Subhanahu wa taala melihat salah seorang di antara mereka yang mulai menjalankan ini sehingga mendapatkan fayajiduhu shadiqan marrah. Allah melihat terkadang orang itu menjadi orang yang jujur di dalam menjalankan amanah. Menjadi orang yang mukhlisan marratan lillahi ta'ala. Terkadang seseorang itu menjalankan amanah tersebut menjadi orang yang ikhlas. Fayakunu dzalika sababan li'an yaftahallahu alaihi. Sehingga itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rahmat untuk orang tersebut. Ini yang harus kita jalankan. Jangan kita nggak pernah berjalan untuk menjalankan amanah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu ittala'a ala imri'in. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat siapa di antara seorang hamba yang mulai menjalankan amanahnya dengan jujur. Siapa seorang hamba yang mulai menjalankan amanahnya dengan keikhlasan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayyaftahalahu abwabal akhirah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu akhirat. Wa an yasudda anhu abwabal lahwad dunya, ditutup pintu-pintu permainan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wakil di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam kehidupan kita. Orang bisa menjalankan amanah, orang bisa menjadi orang yang taat, orang yang bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fathun minallah. Itu adalah merupakan apa? Pintu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk orang tersebut.
Dimulai dari mana? Dimulai dari orang itu jujur enggak? Ikhlas enggak mau menjalankan amanah al-hayah ini, amanah kehidupan ini. Dia betul-betul mau menjadi seorang hamba yang mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatahammalallahu jalla wa ala anhu atabahu wa ashghalahu allati syaghalathu indama yara husnahu wa dhaiqahu bima huwa fihi min bu'di anillahi jalla wa ala. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa capeknya, rasa sibuknya, dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu capek, Pak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat bagi seorang hamba, capeknya menjadi nikmat. Bahkan menjadi apa? Ketagihan. Betapa banyak para ulama dahulu mereka menuntut ilmu, capek. Tapi kenapa kok mereka bisa bertahan menuntut ilmu sampai bertahun-tahun, bahkan mereka sampai lari-lari di dalam perjalanan menuntut ilmu? Rasa capeknya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan. Ketika sibuknya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sibuknya dibikin nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedihnya, rasa sempitnya, semuanya dibikin sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang yang mereka jujur, orang-orang yang mereka ikhlas di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang dha'fi fil iqbali alaihi wa min qillati ta'alluqi bihi wa husni tawakkuli alaihi min annahu laisa bainahu wa baina rabbih hadhil alaqatil hasanah. Akhirnya apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Ya, hubungan dengan Allah semakin baik, dia semakin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dia gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya digunakan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dibuat untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, hadhil alaqatu al-khassatu allati taj'aluhu min ibadillahi ta'ala al-muqarrabin. Hubungan ini ikhwan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan khusus antara seorang hamba yang paham kalau dirinya adalah seorang hamba. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min awliyaihil asfiya'il mukhlisina alladziina akhlasahum ar-rabbu jalla wa ala li ibadatihi wa muhabbatihi. Hingga akhirnya dia menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang sudah tanda tangan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan sadar kalau dia punya perjanjian dengan Allah. Tapi kalau nggak sadar, gimana seorang hamba? Mana orang tahu, Pak, bahwasanya kita punya amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang banyak sadarnya atau banyak nggak sadarnya, Pak? Banyak nggak sadarnya. Ya kan? Jenengan masuk perusahaan, ya kan? Mau menjadi anggota di sebuah perusahaan, ya kan? Pertama kali ngadep sama siapa? HRD. Cuma HRD-nya nggak hadir, gitu. Pak Rudi, yo HRD, ya, ngadep sama HRD. Ada apa? Ada tanda tangan perjanjian. Tanda tangan perjanjian, ya kan? Dikasih apa? Dikasih insentif, kasih gaji dan lain sebagainya. Tapi apa? Kamu tunaikan hakmu, kamu tunaikan kewajibanmu. Loh, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kasih apa? Kasih kehidupan sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki sama Allah, kasih sehat, kasih oksigen gratis. Ya kan? Dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan kewajibanmu. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tapi apa? Banyak orang lalai, lupa kalau dirinya adalah seorang hamba. Lupa kalau dirinya adalah seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Akhirnya apa?
Gak bisa menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang jujur, menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak lalainya. Karena lupa kalau dia berada di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Seakan-akan dia hidup dengan kekuatan sendirinya. Makanya ini yang beliau sebutkan sebelum beliau berbicara tentang walladzina jahadu fina, orang-orang yang bisa berjuang di dalam perjalanan Allah. Ini dulu disadarkan bahwasanya kita itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya perjanjian dan sadar kalau kita itu punya uqud, punya perjanjian amanah yang besar yang akan kita bawa untuk menghadap Allah dan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, paling tidak kita sudah mulai untuk apa? Untuk menjalankan amanah tersebut. Paling enggak kita sudah mulai apa? Menjalankan ketaatan dengan ikhlas, dengan jujur. Sehingga apa? Sehingga seorang hamba dengan rasa yang ada di dalam hatinya tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, waqad ra'aitat tariqa ilallah. Nah, sekarang sudah tahu kan, Pak? Engkau sekarang sudah melihat jalan menuju Allah. Sudah tahu kalau kita ternyata punya perjanjian. Sudah tahu kalau kita ini adalah seorang hamba yang dikasih rezeki, diberi kehidupan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alimta, dan engkau sudah mulai mengetahui kaifa tasta'inu bil Maula jalla wa ala fis sayri fihi. Dan engkau sekarang sudah mengetahui bagaimana engkau harus minta pertolongan kepada Allah di dalam perjalananmu untuk bisa sampai mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu pun anta mu'ridun anhu. Bersamaan dengan itu pun, Pak, kita banyak tahunya. Sekarang kita sudah mulai sadar. Itu pun kita banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalankan ketaatan, kita masih malas-malesan. Untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tarso, bentar besok. Sedangkan maksiat terus kita jalani. Larangan-larangan Allah terus kita terjang. Ini keadaan kita. Ini waqi'una. Kita nggak membicarakan hal yang lain, kita membicarakan diri kita. Kita membicarakan hari-hari kita. Bagaimana kita tahu bahwasanya diri kita adalah seorang hamba manusia yang diciptakan, diberi rizki, diberi kehidupan. Kita sudah mulai paham kita punya amanah besar. Kita mau balik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mu'ridun anhu, kita banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mutaraddidun fil iqbali alaihi, kita maju mundur. Beneran enggak ya saya mau menjadi orang yang bertakwa? Kalau saya mau menjadi orang yang bertakwa benar, nanti gimana dunia saya? Kalau saya mau menjadi seorang penuntut ilmu yang benar, nanti gimana kerjaan saya? Ketika saya mau betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti gimana? Terus kita mutaraddidun, kita itu ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tu'thiru alaihi ghairahu min umuri dunia. Sehingga kita lebih mementingkan urusan dunia dibandingkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mementingkan urusan selain Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan seperti yang dibacakan oleh imam kita tadi. Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan orang-orang yang mereka mampu untuk mensucikan dirinya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mereka tahu bahwasanya kehidupan sebenarnya itu kehidupan akhirat. Mereka tahu bahwasanya kehidupan yang hakiki kehidupan akhirat. Tetapi apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kenapa kok kalian lebih mendahulukan urusan dunia padahal kalian tahu wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kita tahu akhirat itu jauh lebih baik, itu lebih kekal. Itu adalah merupakan kehidupan hakiki kita. Antara ilmu yang ada di otak kita sama apa yang ada di hati kita terus mutaraddidun, Pak.
Tahu mutaraddidun, Pak? Terus apa? Maju mundur. Tenanan nggak ya saya mau mengejar akhirat? Tapi apa? Nanti kena data dunia, akhiratnya mundur lagi. Giliran kena nasihat seperti ini, oh iya, dunia khairun wa abqa. Nanti apa? Besok gini lagi. Terus mutaraddidun. Kita ini beneran maju untuk Allah Subhanahu wa taala, mau iqbal 'ala Allah atau sebenarnya kita ini mu'ridun an. Terus kita itu seperti itu. Nanti kalau ditanya ada syubhat lagi, ya kan kita manusia, Ustaz. Ya kan? Kan katanya apa, cinta dunia nggak apa-apa. Kan katanya kan seperti itu. Loh, katanya antum salafi. Mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti orang-orang yang salaf. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka ketika diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka hanya iqbal 'ala Allah, gak ada mutaraddid lagi. Kehidupan mereka itu betul-betul apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia gak masuk ke dalam hati mereka. Makanya apa? Mereka mampu, Pak. Ketika mereka disuruh untuk infak, ya Rasulullah, kullu mali, seluruh hartaku. Nisfu mali, setengah hartaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dunia tidak menjadikan mereka tarodun, maju mundur. Lah kita, bagaimana keadaan kita? Bagaimana terus kita bisa menjadi orang yang walladzina jahadu fina, sehingga Allah Subhanahu wa taala bimbing, sehingga Allah berikan hidayah? Kalau kita di dalam perjalanan ini saja masih mutaraddid, di dalam perjalanan ini saja kita masih bimbang, lebih mengedepankan urusan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana fi umuril akhirati wa amrillahi ta'ala wajadta nafsaka mutabatian mutakasilan. Menunjukkan kalau kita itu masih ragu-ragu, Pak. Kalau kita itu masih banyak maju mundurnya. Kalau perkara itu adalah merupakan perkara akhirat, perkara itu adalah merupakan perkara Allah Subhanahu wa taala, wajadta nafsaka mutabatian, engkau akan dapati jiwamu itu apa? Lelet. Engkau akan dapati jiwamu itu apa? Mutakasilan, males. Coba buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah lirik kanan, lirik kiri, lirik diri sendiri. Gitu. Suruh belajar bahasa Arab saja. Ini untuk urusan akhirat. Gitu. Mana lebih cepat? Suruh urusan bahasa Arab sama di situ ada orderan. Lebih cepat mana, Pak, kita, Pak? Kan gitu. Di situ ada cuan, di sini ada akhirat. Wahai subhanallah. Kita pasti apa? Urusan uang, urusan fulus, di situ ada keuntungan dunia. Kita begitu cepatnya. Tapi urusan subhanallah, kon qiyamul lail saja. Allah molet digugai, molat gitu kan. Disuruh untuk menuntut ilmu saja. Alasannya itu, Pak, Allahu Akbar. Isinya cuma afwan Ustaz, afwan kepada anak itu tidak perlu. Gitu loh. Kenapa? Karena anak mau ngapain? Antum mau datang nggak datang juga rapopo. Gitu. Tapi apa? Tanggung jawab antum nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala gimana? Ada orang yang memberikan peringatan, ada orang yang ngajak, ada orang yang dia menyeru. Kemudian apa? Kemudian kita nggak ngikut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala utus Rasul itu untuk apa? Untuk hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai yang dia menjadi tongkat estafetnya para rasul untuk apa? Untuk menjadi hujjah. Makanya nanti kalau saya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wes ya Allah, orang-orang PTI wis tak belajar bahasa Arab." Nanti urusan jawab, "Ya monggo jawaban dewi-dewi." Kan gitu. Itu ini karena apa? Seorang rasul, seorang dai ditanya dan matunya, ya dia yang akan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis dijak belajar bahasa Arab, dijak untuk mentauhidkan Allah, diajak untuk beribadah, diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat, kajian, ya Allah, banyak sekali di BTI, ya Allah. Nah, nanti siapa yang akan jawab nanti di hadapan Allah? Ya masing-masing kita. Makanya apa? Makanya kita ini jiwanya ini menjadi jiwa yang betul-betul iqbal Allah, atau sebenarnya menjadi apa? Menjadi orang yang mutaraddid, maju nggak ya? Tenanan nggak ya saya ini? Saya ini beneran mau menjadi seorang hamba Allah yang jahadu fina atau enggak ya? Ini semua kembali kepada kita, ya. Ini semua kembali kepada kita semua.
Sehingga takulu, sehingga engkau katakan ketika diajak untuk akhirat, godan insya Allah. Besok ya Ustaz. Ya. Ternyata besok ya gitu. Anak setoran pagi aja Ustaz, ternyata pagi ra masuk. Ya. Malam Ustaz, ternyata malam nggak hadir. Ya. Akhirnya apa? Tarsok gitu. Godan insya Allah. Ya. Ada Ustaz, anak subhanallah, qadarullah Ustaz, nggak enak badan. Lo dikira Ustaznya enak badan. Sampai serak-serak ngene watu opo dan lain sebagainya. Ini kalau bukan karena amanah, Pak. Ya kan? Kalau bukan karena amanah dan tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mendingan atur-aturu aku ngombe wedang jahe nang omahe nak dibijiti karo bojo, Pak. Cuma pikirannya apa? Ya Allah, ini amanah. Kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Gak selamat, Pak, kita, Pak. La yazalu qadama abdin hatta yus'ala narba. Kaki kita itu tidak gerak sampai kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an waqtihi, tentang waktu kita. Waktu kita dihabiskan untuk apa? Untuk sesuatu yang bermanfaat atau enggak? Kalau tubuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bikin capek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tubuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang, matikan tubuh ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini baru orang yang punya perjalanan apa? Walladzina jahadu fina. Kita ini cuma butuh untuk apa? Untuk menjadi pejuang. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Diberi nikmat sudah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jangan sampai kita godan insyaallah. Besok habis itu kita katakan lagi apa? Indama uraji'u min hadas safar sabda. Nanti kalau aku sudah pulang dari safar, aku mulai. Tapi ternyata apa? Diundur lagi. Wa indama tantahi faqad hadhil ayyam asaba. Nanti kalau sudah ada waktu luang, Ustaz. Kapan ada waktu luang? Ya. Kapan kalau sudah tenang? Tadi saya Pak ngobrol-ngobrol. Ya, ada teman saya ajak belajar, boyo kamu itu belajar. Boyo kamu itu menuntut ilmu, gitu. Habis itu dia ngomong nantilah baik. Kalau sudah apa? Kalau sudah tenang. Ana bilang Imam Ahmad aja ngomong, kapan ya Imam kamu itu roha menjadi orang yang tenang? Kata Imam Ahmad apa? Kalau kakiku sudah masuk surga, baru aku menjadi orang yang tenang. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diuji terus. Gitu. Orang kaya diuji, orang miskin diuji, orang nggak nikah diuji, orang yang nikah diuji, orang nggak punya anak diuji, orang yang punya anak juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kalau nunggu tenang, kapan tenangnya? Gak ada yang namanya ketenangan itu. Ya harus kita jalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Amanatul haya itu dijalankan. Begitu pula apa? Ketenangan yang kita cari dari amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Autantahi hadhil imtihanat. Nanti kalau udah selesai ujian Ustaz, kalau aku jadi wong sugih aku belajar. Pret saya bilang. Ya. Kenapa? Pak, kita sudah menjalani, sudah pernah jadi orang kaya. Sampun, Pak. Pernah jadi orang miskin, sampun. Ya. Punya uang, pernah, nggak punya uang, pernah. Ya. Kalau kita itu nggak betul-betul punya jiwa untuk mau menuntut ilmu, kaya, miskin naik gak menuntut ilmu apa naik kaya. Gitu. Maka subhanallah. Au tantahi hadi syughla. Kalau kerjaan sudah beres, ternyata apa? Rampung-rampung kerjaan. Ya. Allati ana fiha al-yaum, yang aku kerjakan hari ini. Wa bi idznillah sa'abda, dan terus kalau urusan akhirat kita selalu katakan godan. Padahal apa? Padahal umur kita nggak tahu. Iya kalau besok kita hidup. Iya kalau besok kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini waqi'una, Pak. Ini keadaan kita. Kita nggak membicarakan orang yang di luar, Pak. Kita mengintrospeksi diri kita. Kita membuat kaca untuk diri kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah betul-betul walladzina jahadu fina? Apakah betul-betul orang yang sudah berjuang di dalam mendapatkan ridhonya Allah, atau ternyata kita masih termasuk di antara orang yang kita mu'ridun anhu. Kita yang terus berpaling, kita yang terus ragu-ragu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo adzan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita tahu keadaan kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini ternyata bukan hanya sekedar iqbal ala Allah, akan tetapi kita masih mutaraddidun bainal iqbal wal i'rad. Kita itu masih maju mundur antara benar-benar kita menjadi seorang hamba yang mau taat atau kita masih berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal yang harus kita lakukan di dalam perjalanan ini, kita harus memproses diri kita. Kita harus memproses diri kita untuk senantiasa kita maju. Kita harus memproses diri kita untuk senantiasa kita menjadi seorang pejuang di dalam perjalanan ini. Yang bagaimana pertanyaannya, kata beliau, hal baqiya ahlul iman minal amil madi muta'ahidina ma Allah ta'ala ala an ya'khudul amra bijid. Apakah masih ada orang yang tersisa dari puasa kemarin, Pak? Yang dimana puasa kemarin kita kan bikin perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini adalah merupakan bulan perubahan. Ini adalah merupakan bulan aku menjadi seorang hambamu. Ini adalah merupakan bulan yang itu adalah merupakan sebagai bentuk madrasah di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada yang tersisa iman tersebut menjadi orang yang dia punya perjanjian dengan Allah untuk mengambil perkara akhirat itu dengan sungguh-sungguh? Ada, Pak, yang Syawal ini qiyamul lailnya masih 11 rakaat, Pak. Hah? Wis jujur sama diri sendiri, tidak usah ngacung. Kan gitu. Ada yang baca Al-Qur'annya yang biasanya dulu di bulan Ramadan wis sak juz, bulan Syawal sik tetap sak juz. Masih wonten, Pak? Semoga masih ada. Ya kan?
Sehingga apa? Baqiya ahlul iman. Sehingga ahlul iman ini tetap ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan kemarin. Ala ayyakhudal amra bijid, untuk mengambil perkara itu dengan benar-benar sungguh-sungguh. Wa an yu'athirul akhirata 'ala dunya, lebih mementingkan akhirat terhadap dunia. Wa ayyakunu min abna'il akhirah, dan tetap menjadi anak akhirat. Subhanallah, Ramadan kelihatan semua jadi anak akhirat. Ketika selesai dari bulan Ramadan, wah, ciri-ciri anak akhirat hilang kabeh. Jadi anak apa? Anak dunia. Lupa kalau kita sebenarnya mau balik. Kalau pas waktu Ramadan itu kayak kita itu mau apa? Mau akhirat, gitu kan. Bukan hanya sekedar maaf, Pak, pengumuman, gitu kan. Sebuah ibroh. Saya kadang kalau baca grup itu, Masya Allah, Pak, tersentuh sebenarnya. Cuma kadang saya mikir juga gitu loh. Kadang hanya dibuat self reminder. Apa Pak self reminder itu, Pak? Pengingat diri bahwasanya kematian begitu dekat, dan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang meninggal dunia dalam waktu muda. Wih, nang grup rame meninggal, innalillah, 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 innalillah. Lekur cuma kopas kirim. Waduh, aku bilang, oh, ini kematian itu betul-betul luar biasa pengingat. Tapi apa? Ternyata di dunia nyata dia tetap lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Self remindernya itu nang dia, aku bilang. Karena dunia ini bukan hanya sekedar perjalanan, ini bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, mau self reminder kata-kata apa dan lain sebagainya. Kalau bukti nyata dalam kehidupannya tidak ada, kita katakan pret, ngapusi, bohongi apa? Bohongi diri sendiri. Butuh dibuktikan apa? Buktikan dalam kehidupan nyata. Menuntut ilmunya semakin rajin, setorannya semakin betulan. Kemudian apa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin nambah. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini baru yang namanya kematian itu self reminder. Baru menjadi apa? Pengingat diri. Semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia semakin yakin bahwasanya apa? Nahnu abna'al akhirah. Kita ini anak akhirat, mau balik kampung, mau mudik. Sebentar lagi ajal kita nggak tahu, tiba-tiba apa? Kita balik kampung. Dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan abna'al akhirah yang terus-menerus kita ada di negeri dunia ini. Sehingga ketika seseorang itu betul-betul dia iqbal Allah, menghadap Allah, dia menjadi anak akhirat, lebih mendahulukan akhirat daripada dunia, akhirnya apa? Fata'tiyahumud dunya raghimah. Dunia itu datang dalam keadaan engkau itu apa? Wis, aku udah butuh dunia sih ngejar kita orang. Kan enak kalau seperti itu. Sehingga apa? Kita itu apa? Kita ini kayak gak butuh dunia, dan itu yang ada pada para sahabat. Ketika para sahabat disibukkan dengan dunia, disibukkan sama dunia, para sahabat sibuk dengan akhirat. Dunia yang ngejar terus. Ya. Dunia yang ngejar terus. Aw annahum mazalu khaifina 'ala dunya raqinina laha. Atau setelah Ramadan kemarin, ahlul iman yang dia punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala wis habis. Sudah dibatalkan perjanjian dengan Allah, sehingga dia terus-menerus menjadi orang yang takut dari gak dapat urusan dunianya, sehingga dia terus bersandar mencari, lupa dengan akhirat. La yasiruna illa ilaiha, dia tidak berjalan kecuali apa? Kecuali kepada urusan dunianya. La yakfaluna anha, dia gak bisa lalai dengan urusan dunia. In ghafalu anil akhirat, tapi untuk urusan akhirat subhanallah banyak lalainya. Untuk urusan akhirat dia banyak apa? Banyak lupanya. Tapi untuk urusan dunia, Pak, subhanallah, coba kita lihat. Urusan dunia, Pak, orang kadang kerja dari pagi, berangkat jam 7, balik jam 9 bengi, Pak. Plus lemburan. Ya kan? Yang didapatkan ya segitu-segitu toh. Yang didapatkan sesuai yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu meninggalkan sesuatu dunia, Pak, ya kan, karena urusan akhirat. Tapi apa? Diganti sama Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lain yang kita nggak perlu lembur.
Percaya nggak Pak? Monggo silahkan buktikan Pak. Gitu. Kalau kita lebih mengedepankan urusan akhirat, kalau memang rezeki itu dicatat kepada kita, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak disangka-sangka, cuma kita itu selalu mikir itu pakai matematika kepala kita terus. Seakan-akan rezeki itu kita dapatkan kalau apa? Kalau kita itu kayak gini. Terus seperti itu. Akhirnya apa? Kita itu merasa takut terus. Kayak kita itu nggak akan dikasih dunia sama Allah kalau kita itu nggak kerja 24 jam. Gitu. Saya punya banyak teman Pak, duduk-duduk menuntut ilmu, subhanallah, yo repeat tenang. Gitu. Gitu. Hidupnya juga, mereka juga makan, mereka juga punya uang. Gitu. Kapan? Ketika hati mereka betul-betul sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki. Maka ini jiwa kita yang harus kita proses. Ya kan? Diri kita yang harus kita proses untuk bisa apa? Jahadu fina. Sehingga dengan memproses tersebut, ini adalah merupakan awal kita nastajib. Awal kita apa? Awal kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah itu manggil kita. Dan orang yang mau menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang hidup, hatinya hidup, pikirannya hidup. Diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata beliau, hal ma zalu alal ahdi ma'asyaiton. Atau kita masih punya perjanjian dengan syaitan, Pak. Yang terus-menerus kita apa? Kita tepati perjanjian dengan syaitan. Haitsu wa'adahum bil hayati ila amil qadim. Bagaimana perjanjian dengan setan? Setan itu terus menjanjikan kita itu kehidupan yang abadi, Pak. Tenang, konsep nom. Ya. Oh, itu kan yang meninggal loh, memang sakit-sakitan. Kamu sehat. Gitu. Nanti tenang slow. Kehidupan dunia itu hello. Gitu. Kehidupan dunia itu manis. Gitu. Kehidupan dunia gurih. Gitu. Kehidupan dunia, top. Pokoknya apa? Slow. Ini apa? Syaitan terus menjanjikan seperti ini. Wa manahum bil amali shalih fihi, dan terus apa? Memberikan angan-angan. Nanti kan kamu bisa tobat. Ya. Nanti kan kamu bisa apa? Kembali kalau sudah apa? Kalau sudah tua. Ya. Wong orang pezina saja ngasih minum anjing saja dia itu bisa diampuni sama Allah. Apalagi kamu bentuknya salafi, gitu. Jenggotan, cingkrang, tenang, jaminan masuk surga, kunci aman. Ini apa? Janjinya setan ini, Pak. Ya. Akhirnya kita terus diiming-imingi. Liuti alaihim umrahum wa amalahum, supaya apa? Supaya umur kita itu habis sia-sia. Amalan kita menjadi amalan yang sia-sia. Am annahum qad takhaffafu min uhudis syaitan wan nafsi wal hawa wasyahawat wa tulil amal wal ghaflah. Atau seorang hamba sudah apa? Sudah dia hilangkan perjanjian dengan syaitan ini. Sudah mulai dilanggar perjanjian dengan syaitan, dengan nafsu, dengan hawa, dengan syahwat, dengan banyaknya angan-angan, dengan kelalaian. Wa alimu annahum idza ma raja'u ila rabbihim subhanahu wa ta'ala aghnahum. Yang mereka tahu kalau seandainya mereka kembali kepada Allah, Allah akan cukupkan. Wa kana subhanahu wa ta'ala fi syughlihim, sehingga kesibukannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dijadikan sibuk. Dijadikan apa? Dijadikan kesibukannya. Amma zalu ala hali adami thiqati fi amrillah wal yakin fi ma indallah. Atau kita nggak punya keyakinan, Pak, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya apa? Nggak punya kepercayaan, krisis kepercayaan kepada Allah. Kita lebih banyak menerima janji-janji syaitan dibandingkan janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum yu'thiruna ma fi aidihim ala hadzal baqi alladhi laysa fi aidihim. Sehingga seseorang kalau dia krisis percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih percaya kepada syaitan, akhirnya apa? Dia lebih mengedepankan apa yang ada di tangan kita sekarang daripada apa? Sesuatu yang kekal yang tidak ada di tangan kita sekarang. Kita lebih apa? Lebih mengedepankan yang jelas. Ya.
Kenapa? Oh, saya kalau sibuk saya dapat fulus. Itu kan yang jelas. Kalau saya sholat malam, wah kok kayak itu ini. Ya. Kalau saya ngaji gitu, tapi kok kayaknya nggak ada efek samping. Ya. Padahal apa? Itu memang nggak kelihatan, nggak ada di tangan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yudakhir. Allah Subhanahu Wa Taala simpan. Itu akhirnya kita krisis kepercayaan. Karena apa? Nggak ada di tangan kita. Kita nggak mudah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena apa? Nggak ada. Beda kan? Kalau seseorang semuanya dia kerja langsung dapat fulus, ya nggak? Ngetol kambing satu langsung kerasa, ya nggak mas? Iya. Ya. Kalau setoran, apa yang dirasa? Paling cuma digegeri ustadz, kan gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jiwa harus kita proses. Diri kita harus kita proses. Sehingga dengan seperti ini kata beliau, wasalna idan lihadihil halah, kita sudah sampai dalam keadaan yang seperti ini. Allati natakallamu an muhawalati syifa minha, kita mencoba untuk mengobati jiwa yang enggak percaya sama Allah ini. Awil istisfa min ilaliha wa aujaiha, berusaha untuk mengobati sakitnya, penyakitnya. Ini harus kita obati. Wa nuhawilu an nukhrija minha khurujal muta'abbidina al-muwahhidina lillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berusaha untuk mengeluarkan penyakit tersebut, sehingga kita keluar betul-betul menjadi seorang hamba yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'thiruna indallah, yang lebih mengedepankan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sehingga kita betul-betul bisa menjadi orang yang mau mengedepankan akhirat. Karena apa? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih pasti. Akhirat itu adalah merupakan tempat tinggal kita. Jangan justru bal tu'thirunal hayatad dunya. Jangan justru malah apa? Kita lebih mengedepankan dunia daripada akhirat kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil nasihat dan peringatan. Sedikit yang bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita di dalam perjalanan kita, bahwasanya kita punya amanah yang besar. Kita punya tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan ini adalah merupakan kehidupan yang setiap orang akan mempertanggungjawabkan satu persatu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa kita ambil yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.